saya Putri dari kelas 2 PB1. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang stop bullying dan cara pencegahannya. Dan sasaran saya pada video penyuluhan ini yaitu para remaja dan masyarakat luas. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih apa sih arti bullying. Nah, bullying itu merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban, baik secara mental, fisik, maupun seksual. Nah, ancaman yang dilakukan ini sekali saja, tetapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen, itu juga disebut dengan bullying. Boleh saya dia selanjutnya. Nah, bullying ini sama saja dengan perundungan. Jadi perundungan ini berasal dari kata rundung dalam KBBI yang berarti proses, cara, perbuatan merundung. Sementara merundung itu sendiri dalam KBBI memiliki 3 arti, yaitu yang pertama mengganggu dalam artian mengusik terus-menerus dan menyusahkan. Lalu yang kedua menimpa, di sini tentang kecelakaan, bencana, kesusahan dan sebagainya. Lalu yang terakhir menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, lalu memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam atau merongrong. Nah, perundungan atau bullying ini juga dapat diartikan sebagai perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, psikologis maupun sosial dan maupun dalam kegiatan cyber atau di dunia maya. Nah, perundungan juga dapat membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kelompok. Terjadi atau dianggap perundungan itu jika seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepadanya. Perundungan itu bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lainnya. Boleh saya lihat selanjutnya. Nah, bentuk perundungan ini juga bermacam-macam. Seperti contohnya ada bentuk fisik. Sesuai namanya, perundungan ini melibatkan kontak atau kekerasan fisik antara pelaku dan korban. Dan itu bisa dilihat oleh mata, baik tindakannya maupun dampaknya. Nah, oleh karenanya perundungan fisik ini merupakan perundungan yang mudah dikenali. Dan biasanya perundungan ini banyak dilakukan oleh remaja laki-laki atau orang laki-laki karena mereka mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Contoh dari bentuk bullying secara fisik ini misalkan memukul, menampar, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bentuk perundungan atau bullying verbal, yaitu jenis perundungan yang dilakukan melalui ucapan dan biasanya nggak terlihat secara fisik, namun hal itu bisa dirasakan oleh korbannya. Nah, bentuk perundungan ini juga bermacam-macam, seperti contohnya memaki, memfitnah, mengejek, mengancam, menghina, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bentuk dari bullying, yaitu bentuk psikologis. Nah, bentuk psikologis ini merupakan tindakan bullying yang menyebabkan tekanan pada aspek kejiwaan atau perasaan korban. Contoh dari bentuk bullying ini yaitu mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, atau mendiskriminasi. Lalu, selanjutnya ada bentuk bullying atau perundungan cyber, yaitu perundungan yang terjadi melalui internet atau media sosial seiring kemajuan teknologi. Contoh dari bentuk cyber ini yaitu memberi komentar kasar, mengancam, ataupun menyinggung perasaan seseorang melalui media sosial. Yang terakhir ada bentuk bullying atau perundungan secara sosial. Perundungan sosial ini bisa melalui penyebaran rumor yang belum tentu diketahui kebenarannya, ataupun bisa juga dengan mengajak orang lain untuk memusuhi atau menjauhi seseorang. Boleh salin dia selanjutnya. Nah, berikut adalah dampak bullying. Dampak bullying itu bisa terjadi kepada korban maupun pelaku maupun juga saksi mata yang melihat kejadian bullying atau perundungan itu sendiri. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih dampak bullying bagi korban.
Tentunya korban akan mendapatkan dampak yang cukup besar terhadap terjadinya bullying atau perundungan ini. Yang pertama, terganggunya fisik seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Ini jika dilakukannya bullying atau perundungan secara fisik. Lalu tertekan secara psikis atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Ini jika terjadi bentuk bullying atau perundungan secara psikologis. Lalu yang terakhir, pergaulan sosialnya menjadi terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Ini jika dilakukan bullying atau perundungan secara sosial. Boleh selanjutnya. Nah, dampak bullying juga terjadi kepada pelaku. Nah, pelaku di sini mendapatkan dampak juga dari apa yang ia lakukan, yaitu tidak bisa konsentrasi dan fokus karena pikiran dari pelaku itu hanya memikirkan gimana caranya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan buruk atau tindakan yang tidak baik berikutnya. Lalu, saksi mata di sini juga mendapatkan dampak dari kegiatan bullying ini, yaitu takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Boleh selanjutnya. Nah, pasti diantara teman-teman semua bertanya-tanya, mengapa sih bullying itu bisa terjadi? Berikut ada beberapa faktor nih yang menyebabkan kenapa sih bullying itu bisa terjadi. Yang pertama, mungkin adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Lalu yang kedua, adanya dendam pribadi dan keinginan untuk balas dendam karena pernah diperlakukan yang sama. Biasanya pelaku bullying itu mereka akan melakukan bullying karena mereka merasa mereka pernah diperlakukan yang sama di masa lalunya atau di hari-hari sebelumnya. Jadi mereka menunjukkan kekuatannya atau membalaskan dendamnya kepada korban-korban selanjutnya agar mereka merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang biasa disebut senioritas atau perpeloncoan. Jadi di mana kakak-kakak kelas biasanya melakukan bullying atau perundungan terhadap adik-adik kelasnya. Lalu yang keempat, yaitu kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkannya. Lalu selanjutnya, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Biasanya pelaku melakukan kegiatan bullying itu agar mereka bisa puas. Balik lagi ke poin yang nomor 2, puas akan dendamnya dan puas atas ia ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Lalu selanjutnya dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Biasanya pelaku bullying ini merasa kelompoknya dihina atau diganggu oleh kelompok lain atau individu lain sehingga mereka melakukan bullying atau perundungan. Yang terakhir, adanya rasa iri hati atau dengki. Biasanya ini dilakukan jika seseorang lain itu mempunyai pencapaian yang lebih tinggi dari pelaku. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari pelaku bullying. Biasanya pelaku bullying itu memiliki sifat agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan orang tua. Lalu secara fisik biasanya mereka lebih kuat. Secara sosial itu mereka dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Lalu yang ketiga, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Selanjutnya memiliki masalah dalam menaati peraturan. Selanjutnya hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, menunjukkan sedikit empati. Secara emosional mereka mudah marah dan mudah tersinggung. Perilakunya itu biasanya tidak bertanggung jawab atau semaunya sendiri, lalu mencari perhatian, dan pola perilakunya biasanya mereka impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Boleh selanjutnya. Nah, selain pelaku ada juga karakteristik dari korban bullying itu sendiri. Biasanya korban bullying ini menjadi pribadi yang lebih mudah dan sering menangis, lalu juga sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, lalu menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam, merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya, dan yang terakhir menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah. Boleh selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh kasus bullying atau perundungan yang baru saja terjadi
itu ada seorang ayah yang bernama Muhammad Qodat Al-Falul berusia 29 tahun. Jadi seorang ayah ini membunuh anaknya sendiri yang berusia 9 tahun di Gresik karena ia mengaku tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu dengan menikam putrinya sebanyak 24 kali hingga tembus ke jantung. Nah, ayahnya ini mempunyai alasan tersendiri kenapa ia bisa membunuh putri kandungnya sendiri. Itu karena pelaku memiliki alasan melakukan pembunuhan ini. Pria yang akrab disapa Afan itu mengaku tega membunuh putri kandungnya sendiri karena tidak tahan melihat anaknya kerap menerima perundungan atau bullying akibat latar belakang ibunya yang diduga kembali ke pekerjaan lamanya sebagai pemandu lagu atau MC. Jadi dapat kita ketahui dari kasus ini, bullying atau perundungan itu sangat berdampak buruk dan dalam kondisi mental maupun fisik dan psikis korban, di mana ayah korban sendiri tidak tega melihat anaknya terus-terusan dibully atau dirundung, sehingga ia bernekat dan bertindak membunuh anaknya sendiri agar anaknya tidak tersiksa mendapatkan perundungan atau bulian dari teman-temannya. Boleh selanjutnya. Nah, kita tadi udah melihat karakteristik dari pelaku, korban, bentuk-bentuk bullying dan lain sebagainya, juga ada contoh kasusnya. Di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara kita mencegah bullying. Nah, bullying itu dapat dicegah dengan cara yang pertama, menunjukkan prestasi. Jadi, orang yang melakukan bullying itu umumnya merasa iri maupun dengki dengan pencapaian orang yang dibully atau korban bullying itu. Nah, sebagian besar bullying itu pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Nah, yang harus dilakukan oleh para korban bullying itu tidak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun di lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Lama-kelamaan pasti si pelaku bullying ini akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Lalu yang kedua, menjalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, cara mencegah bullying dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang ini dengan memastikan bahwa circle pertemanan atau lingkungan kalian ini sehat dan tidak suka melakukan bullying atau perundungan. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bullying juga akan berpikir kedua kalinya untuk menindas korban bullying ini. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi pelaku bullying ini nantinya akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya itu merasa minder atau semakin terpuruk. Nah, untuk itu cara mencegah terjadinya bullying ini, korban harus memberikan efek jerah pada pelaku bully dengan membangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Nah, percayalah, dengan melakukan ini nantinya pelaku bullying itu akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Lalu tidak terpancing untuk melawan. Nah, biasanya korban itu terpancing emosinya untuk bertindak menindas balik pelaku bullying ini. Akhirnya banyak korban-korban yang melawan. Boleh-boleh saja sebenarnya melakukan perlawanan, tetapi kalian juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindas kalian jika kalian itu melawannya. Jadi cara mencegah bullying itu dengan tetap menahan emosi dan tidak terpancing untuk melakukan perlawanan. Lalu jadikan bulian itu sebagai penyemangat untuk sukses. Jadi sikapi semua perundungan dan bullying yang kalian alami itu dengan positif. Jadikan bulian itu sebagai sarana kalian, sebagai penyemangat agar kalian bisa meraih kesuksesan. Ingat, balas dendam terbaik itu bukan dengan membalas perbuatan jahatnya, tetapi dengan membuktikan bahwa kalian bisa lebih sukses dibandingkan mereka yang pernah membuli atau merundung kalian. Lalu jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Jadi balik lagi tadi, pelaku akan merasa senang dan puas jika kalian merasa sedih atau terpuruk. Jadi kita tidak boleh menunjukkan sikap takut atau sedih terhadap pelaku bullying ini. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang. Perundungan ini merupakan masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Nah, apabila kalian merasa dibully atau dirundung, sebaiknya kalian harus melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang, misalkan ke orang tua, guru, atau bahkan ke pihak yang berwajib. Boleh dia selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bagaimana sih cara melawan bullying. Cara melawan bullying itu yang pertama,
ada menjauhlah dari pelaku bullying. Nah, jadi jika ada tampak situasi yang mengancam atau berbahaya, ada baiknya kalian itu menjauhi pelaku-pelaku bullying itu agar tidak terjadinya bullying terhadap kalian. Lalu yang kedua, beritahu orang lain agar pelaku berhenti melakukan perundungan. Jadi penting bagi kalian untuk segera melaporkan perundungan ini agar tidak berkelanjutan atau segera dihentikan. Lalu yang ketiga, tataplah pelaku di matanya dan mintalah ia untuk berhenti. Jadi penggunaan komunikasi dan bahasa tubuh yang tegas dan langsung itu merupakan cara terbaik untuk menghadapi pelaku perundungan. Lalu jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban tersebut dan melaporkan. Misalkan pisahkan antara pelaku bullying dan korban bullying, amankan terlebih dahulu korban bullyingnya, lalu laporkan kepada pihak-pihak yang berwenang yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu cobalah untuk tetap tenang agar tidak terlihat panik saat menghadapi pelaku bullying. Boleh selanjutnya? Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait penyuluhan tentang stop bullying dan cara pencegahannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang masih kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan terkait topik bahasan yang saya bahas, yaitu stop bullying dan cara pencegahannya. Boleh silahkan bertanya, saya membuka sesi pertanyaan. Saya izin bertanya, Iren, bagaimana sih cara kita membedakan antara lelucon atau candaan ini dan bullying? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Itu ada pertanyaan dari Nurul Anissa, yaitu bagaimana sih cara kita membedakan antara lelucon atau candaan dengan bullying. Nah, sebenarnya tidak ada yang mau jadi korban bullying ya di sini. Semua orang juga merasa tidak nyaman atas perbuatan bullying ini. Nah, sang pelaku dan korban itu seringkali merasa atau denial atau menyangkal kalau perbuatan bullying itu sebenarnya hanya sebuah lelucon atau candaan. Namun sebenarnya itu sudah melewati bentuk candaan atau lelucon. Nah, masalahnya di sini di mana sih batas dari antara bercanda dan bullying itu? Sayangnya tidak ada batas baku antara bercanda atau bullying. Nah, alasannya tuh sebenarnya simple. Jadi tiap individu dan budaya itu punya standar yang berbeda. Bercanda yang tidak menyenangkan pun belum tentu dikategorikan sebagai bullying atau perundungan. Bisa saja gaya bercandanya yang terlalu berlebihan atau nggak nyambung sehingga membuat korbannya ini tidak nyaman. Tetapi ada beberapa survei yang menyatakan bahwa bullying itu berbeda dari bercanda karena ada beberapa faktor yang membedakannya. Yang pertama, bullying itu memberikan rasa tidak nyaman kepada orang yang jadi objek. Kalau bercanda biasanya dari kedua pihak maupun pelaku ataupun korban itu sama-sama menerima bercandaan atau leluconnya. Nah, sedangkan dari bullying itu sendiri biasanya salah satu pihak merasa tersinggung dengan apa yang diucapkan atau dilakukan. Nah, yang kedua itu biasanya bullying atau perundungan itu lebih bersifat ke merendahkan dan menghina. Jadi bercandaan dengan bullying itu sama-sama hal yang berbeda karena bullying itu tidak bisa ditoleransi, sedangkan bercandaan masih bisa ditoleransi. Nah, yang ketiga, jika bullying itu biasanya lebih memojokkan objek atau korban yang menjadi bercandaannya sebagai tujuan atau topik utama, apalagi jika sudah bermain fisik. Lalu yang keempat, biasanya bullying itu hanya memuaskan satu pihak saja. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kalau bercanda itu kedua pihak sama-sama tertawa senang, tapi jika hanya memuaskan satu pihak saja sementara pihak lain itu menjadi bulan-bulanan, itu dinamakan bullying. Dan yang kelima, biasanya bullying itu dilakukan berulang kali, sedangkan kalau bercanda hanya lelucon mungkin hanya di situasi tertentu atau saat-saat tertentu saja. Baik, atas jawaban saya dari pertanyaan Nurul tadi, apakah sudah terjawab, Nurul? Sudah cukup terjawab, Irena. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Saya izin bertanya, pertanyaannya itu apakah perilaku membuli dan dibully itu akan terbawa terus sampai dewasa? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan itu dari Zazira. Pertanyaannya adalah
apakah perilaku membuli dan dibully pada saat kanak-kanak itu dapat berlanjut sampai dewasa? Nah, jawaban yang dapat saya jawab yaitu perilaku apapun termasuk bully akan terus berlanjut selama kebutuhan orang yang melakukan itu masih belum terpenuhi dengan cara itu, dan dia tidak melalui proses belajar perilaku baru. Jadi dia akan tetap mengejar atau mencari kepuasannya sendiri dengan melakukan bullying itu secara terus-menerus. Nah, yang harus dilakukan adalah belajar berperilaku yang lebih tepat, misalkan komunikasikan apapun masalah yang dihadapi dengan lebih efektif seperti iMessage atau dengan cara memberikan pilihan, tidak melulu harus dengan emosi atau kekerasan. Apakah sudah dipahami, Zazirah? Sudah dipahami, terima kasih kiranya. Baik, terima kasih kembali. Saya izin bertanya, sebenarnya apa batasan dari bully itu sendiri? Apakah dengan memanggil nama ejekan itu sudah termasuk bully? Terima kasih. Lalu yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda, yaitu sebenarnya batasan bullying itu sendiri seperti apa sih? Dan apakah memanggil dengan nama ejekan itu sudah termasuk bullying? Nah, jawabannya yang dapat saya sampaikan yaitu bullying adalah situasi konflik sosial, jadi akan ada ketidakseimbangan power. Nah, jadi indikatornya itu bukan apa yang dilakukan, tetapi hubungan antara pihak yang terlibat. Nah, meledek atau memanggil dengan nama ejekan saat terjadi bullying itu bisa dibalas ledekan atau memanggil balik dengan nama ejekan. Biasanya anak-anak ini yang mencari solusi dan menceritakannya mungkin itu adalah konflik yang biasa. Tetapi saat ledekan itu menjadi tertekan, korban yang diledek itu menjadi tertekan sampai muntah-muntah atau mogok sekolah dan lain sebagainya, itu sudah termasuk bullying. Jadi dapat disimpulkan di sini itu batasan bullying itu jika korban sudah merasa tertekan, tidak nyaman, dan hal-hal yang menyebabkan kerugian itu akan disebut bullying atau perundungan. Apakah sudah terjawab, Adinda? Sudah terjawab, Irena. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penyuluhan stop bullying dan cara pencegahannya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.